Perkenalkan, saya Petrus Lowokoten, guru pada Satuan Pendidikan SD Katolik Eputobi, calon guru penggerak Angkatan 8. Berikut ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantoro, Modul 1.1, Filosofi Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro, dilahirkan di Yogyakarta, pada tanggal 2 Mei tahun 1889, dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia adalah keturunan bangsawan. Di sini saya akan memberikan gambaran tentang pendidikan yang pernah ditempuh oleh beliau. Ki Hajar menempuh pendidikan sekolah dasar dan sekolah guru. Ki Hajar Dewantoro bekerja sebagai jurnalis pada beberapa harian surat kabar. Karya yang ia hasilkan untuk Indonesia sangatlah banyak. Salah satu jasanya yang terkenal adalah mendirikan Taman Siswa. Di Taman Siswa inilah awal mula yang baik untuk pendidikan di negara Indonesia. Ki Hajar Dewantoro membedakan dua hal, yaitu pendidikan dan pengajaran. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia, maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran merupakan proses pendidikan, dalam memberi ilmu, atau berfaedah, untuk kecakapan hidup anak, baik secara lahir, dan maupun batin. Ilmu pendidikan tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih berhubungan ilmu-ilmu yang lain. Antara lain, satu, ilmu hidup batin manusia. 2. Ilmu hidup jasmani manusia. 3. Ilmu keadaan atau kesopanan. 4. Ilmu keindahan atau ketertiban lahir. 5. Ilmu tambo pendidikan. Ki Hajar Dewantoro mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak adalah menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya, sesuai dengan alam dan zaman. Bila dilihat dari kodrat alam, dapat dijelaskan bahwa pendidikan harus berakar pada budaya daerah anak. Sedangkan pendidikan yang berkaitan dengan kodrat zaman adalah perkembangan abad 21, sehingga anak tidak ketinggalan. Tetapi juga harus menyesuaikan dengan budaya daerah. Salah satu pendidikan yang harus diperhatikan adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan. Budi pekerti harus selalu dilatih. Dengan pembiasaan atau latihan, anak akan sadar akan bahwa ia adalah makhluk sosial. Ia harus bertanggung jawab akan kemerdekaan dirinya dan orang lain. Dalam proses pendidikan, pengajaran, dan pembiasaan budi pekerti, guru adalah hamba daripada siswa. Guru berusaha mengembangkan, melatih, dan membiasakan kemampuan intelektual, kecakapan hidup, dan tata cara sopan santun sesuai budaya daerah anak itu tinggal. Dengan demikian, anak itu dapat berkembang sesuai dengan alam dan lingkungannya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, menurut Ki Hajar Dewantoro, ada 4 pilar pendidikan. 1. Pendidikan adalah proses budaya, untuk mendorong siswa agar memiliki jiwa merdeka, dan mandiri. 2. Membentuk watak siswa agar berjiwa nasional, namun tetap membuka diri terhadap perkembangan internasional. 3.
Membangun pribadi siswa agar berjiwa pionir pelopor. 4. Mendidik berarti mengembangkan potensi atau bakat yang menjadi kodrat alam masing-masing siswa. Sebagai guru, dalam kaitan dengan pendidikan, satu tantangan bagi saya adalah, apakah saya mampu memberikan teladan budi pekerti kepada anak didik saya? Dan mampukah mereka menjadi anak yang baik di tengah masyarakat kelak? Sebagai pengajar, apakah anak didik saya dapat dengan mudah menerima pengetahuan yang saya ajarkan? Dan yang terakhir adalah, apakah metode yang saya gunakan disenangi oleh anak didik saya? Berikut ini adalah pembelajaran di kelas saya yang saya lakukan setelah mengikuti program guru penggerak ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain, belajar harus dalam suasana yang gembira. Belajar juga harus mengembangkan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih.